Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dudu Muhammad Ramadan dengan NPM 202343500257 dari program studi Teknik Informatika kelas R6C. Baik, di video ini saya akan mempresentasikan mini project mata kuliah data mining dengan judul klasifikasi spesies bunga iris menggunakan algoritma Gaussian naive Bayes. Pertama-tama kita buka Jupyter Notebook di Anaconda Navigator ya. Lalu kita klik file new, pilih notebook dan pilih Python 3 sebagai kernel gitu. Untuk pertama-tama kita akan mengimport semua library yang dibutuhkan. Yang pertama ada import nanti import pandas, mungkin dia semua library berhasil diimport akan muncul bacaan semua library berhasil diimport. Ya, berikut adalah import library yang dibutuhkan yang kita pakai yaitu NumPy dan Pandas untuk pengolahan data, Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi, dan dari, dari scikit-learn kita pakai Train Test Split untuk bagi data, Gaussian NB untuk model naive Bayes, serta fungsi-fungsi evaluasi seperti accuracy score, precision score, recall score, advanced score, confusion metric, dan classification report. Lanjut kita load dataset file CSV yang saya sudah simpan di folder download.
Nah, di sini kita pakai OS Red Exposure untuk otomatis mendeteksi nama user Windows, jadi tidak perlu hardcode seperti c backslash user backslash nama user. Kita bisa lihat filenya tampil otomatis sebagai komputer yang dipakai. Data set berhasil memuat dengan 150 baris kata fitur dan 3 kelas. Lalu lanjut ke kita lihat untuk 10 data pertamanya menggunakan dfnet. Lihat lihat pas fitur numerik dalam satuan cm, yaitu skala length dan skala width, ukuran keluar, skala length dan skala width, ukuran mahkota bunga. Dan di kolom terakhir ada label spesiesnya. Lalu kita cek juga statistik deskriptifnya. Dari sini kita bisa lihat font 150 di semua kolom, tidak ada data kosong. Rata-rata panjang sepal sekitar 5,84. Petaling punya rentang paling lebar dari 1 cm sampai 6,9 cm. Ini fitur yang paling bervariasi dan bagus untuk klasifikasi. Lanjut, distribusi kelas dan missing value. Untuk distribusi kelas dan missing value itu distribusinya seimbang, sempurna. Masing-masing kelas mempunyai tempat 50 sampel. Ini itu kondisi yang ideal dan tidak ada class imbalance. Missing values-nya 0 di semua kolom dan dataset sudah bersih, tidak perlu importasi. Lalu selanjutnya kita cek visualisasi distribusinya. Nah, untuk visualisasi distribusinya, 3 batang sama-sama tinggi, masing-masing 50. Ini kondisi ideal untuk training model klasifikasi. Lanjut, kita plot hubungan antar fitur sepal. Dari scatter plot sepal setosa, warna biru sudah cukup terpisah dari dua kelas lainnya. Tapi versi color dari dan Virginisa masih overlap, jadi fitur sepal saja belum cukup. Lalu kita juga coba cek fitur petal.
Nah, ini jauh lebih jelas. Kelas Ketiga kelas terpisah dengan sangat baik. Setosa mengelompok di kiri bawah, versicolor di tengah, Virginisa di kanan atas. Fitur petal terbukti lebih diskriminatif dibanding fitur sepal. Lanjut kita masuk ke pemrosesan dan split. Proses data dan split data. Nah, kita definisikan nama-nama fitur secara manual karena kita load dari CSV, bukan dari escalar. Fitur X berisi kolom ukuran, Y berisi kolom VSV sebagai label, data dibagi 80% latih dan 20% uji. Terus 20 sampel untuk training dan 30% untuk sampel testing. Setelah TV sama dengan ini memastikan tiap kelas punya proporsi seimbang di kedua set. Lalu kita akan training model analysis biasnya. Nah, kita buat cek Gaussian NB dan panggil metode fit dengan data latih. Gaussian naive bias bekerja dengan menghitung probabilitas menggunakan teorema bias PC. X sama dengan PXC dikali PC dibagi PX. Pure probabilitas sekitar 0,33 untuk semua kelas karena datanya seimbang. Trainingnya sangat cepat, tidak perlu iterasi seperti deep learning. Lanjut, kita akan prediksi data uji. Terlihat perbandingan nilai aktual dan prediksi. Tanda centang berarti prediksi benar, tanda silang berarti salah. Dari 30 data uji, hanya satu yang salah, dan yaitu versi color Virginica yang salah. Lalu lanjut kita evaluasi performa model secara lengkap. Nah, hasil ikut adalah hasilnya. Hasilnya sangat memuaskan. Akurasi 96,67% dari 29 dari 30 data uji benar. Precision 96,97%, recall 96,67%, dan F1 score 96,66%. Dari classification report, Setosa sempurna 100% di semua metrik versi color dan Virginica di angka 0,95. Hanya satu sampel versi color yang salah prediksi. Sebagai Virginica, wajar karena keduanya paling mirip secara morfologi. Lalu lanjut kita visualisasikan dengan confusion metric. Jadi berikut adalah confusion metric theory naive biasnya. Baris adalah nilai aktual, kolom adalah prediksi, diagonal utama, warna paling gelap adalah prediksi benar. Terlihat angka 1 di baris versi color kolom Virginica, itu satu-satunya kesalahan model kita. Jadi, terakhir kita tampilkan ringkasan matriks.
Keempat matriks semuanya di atas 96%. Ini menunjukkan model ini konsisten dan handal untuk dataset iris. Jadi kita lanjut mencoba prediksi data baru. Nah, saat saya memasukkan Ceval 5,1, Ceval width 3,5, Petal length 0,4, dan Petal width 0,2, model memprediksi setosa. Probabilitasnya hampir 100% untuk setosa dan hampir 0 untuk kedua kelas lainnya. Dan model ini sangat yakin dengan prediksinya. Oke, itu saja mini project data mining saya. Jadi untuk kesimpulannya yaitu dataset iris berisi 150 sampel, 4 fitur numerik, 3 kelas terdistribusi seimbang tanpa missing value. 2. Pemrosesan minimal set sudah bersih dan naive bias tidak butuh normalisasi. Yang ketiga, model capai akurasi 96,67 dengan hanya satu kesalahan dari 30 data uji. Dan nomor 4, fitur petal terbukti paling diskriminatif dalam membedakan ketiga spesies. Dan terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.